Rekrutmen nggak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah dan cepat hanya di Jobstreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Rekrutmen gak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah, dan cepat hanya di Jobstreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Ini kisah Agus. Agus belum dapat karyawan, jadi masih ngerjain semuanya sendiri. Buruan, cari karyawan yang berkualitas, Gus. Udah kok, tapi belum dapat nih. Carinya di tempat yang salah sih, di Jobstreet dong. Wow, ini gampang banget. Di Jobstreet pasang iklan gratis, anti ribet, dan ada 25 juta lebih kunjungan tiap bulannya. Saat Anda perlu menyeleksi banyak pelamar atau mencari kandidat terbaik, Jobstreet siap membantu Anda. Kami memiliki semua fitur untuk membantu Anda menemukan kandidat tepat dengan mudah, mewujudkan proses rekrutmen yang cepat dan simpel. Setelah menerima lamaran, mulailah dengan menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kriteria Anda. Anda dapat melakukannya menggunakan filter yang sederhana dan komprehensif, meliputi status pelamar, lokasi, dan pertanyaan untuk kandidat. Filter adalah cara efektif untuk meninjau kandidat dengan efisien. Untuk menyesuaikan filter Anda, sistem AI kami akan menyarankan pertanyaan yang relevan sesuai peran yang Anda cari. Atau, Anda juga bisa memilih sendiri dari 30.000 daftar pertanyaan yang kami siapkan untuk memfokuskan pencarian pada kualifikasi, keterampilan, atau pengalaman yang sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat menetapkan harus ada untuk mendapatkan kandidat tepat dengan cepat. Untuk mempercepat proses, AI kami mengurutkan kandidat berdasarkan relevansi sesuai dengan pencocokan peran dan jawaban pertanyaan dari kandidat. Kandidat terbaik akan muncul di urutan teratas dan Anda tetap bisa menyortir berdasarkan kriteria lainnya. Klik profil kandidat untuk melihat detail penting seperti kredensial yang telah diverifikasi, jawaban dari pertanyaan untuk kandidat, serta keterampilan yang sesuai. Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan lebih cepat. Libatkan seluruh tim Anda dalam proses rekrutmen. Tambahkan sebanyak mungkin anggota tim dan berkolaborasi dengan mereka untuk memberi penilaian, membuat catatan, serta menghubungi kandidat dengan mudah. Dengan fitur sederhana untuk menyaring dengan mudah, menyeleksi kandidat dan berkolaborasi dengan tim, Jobstreet membantu Anda merekrut kandidat tepat dengan cepat.
selamat sore semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, M. Soleh Al Hakim, atau biasa dipanggil Mas Hakim. Seperti biasa, sore ini saya menjadi moderator kembali di acara yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggu atau setiap bulan, yaitu webinar Job Street Basic. Selamat sore semuanya teman-teman HR atau teman-teman hirer semua yang udah gabung. Apa kabar sore hari ini? Gimana persiapan mau mudik atau persiapan mau libur Lebaran? Ya, gimana? Sudah siap-siap? Apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya? Sudah siap-siap? THR udah dapat pasti ya. Apalagi kira-kira tiket sudah dapat? Siapa yang jaga di kantor sudah dapat? Bagaimana dengan pekerjaan handover semua sudah selesai semua? Yang penting itu dipersiapkan. Sambil persiapan untuk nanti sore pulang, kita ada sedikit apa ya bercerita, sharing knowledge tentang apa yang menjadi keresahan pada saat ini. Kebanyakan nih di perusahaan-perusahaan itu banyak orang-orang yang curhat atau bahkan mungkin orang-orang yang bercerita bahwa kantorku toksik gitu. Atasanku toksik, teman-temanku toksik. Nah, sebenarnya toksik itu sama seperti apa gitu ya. Dan jangankan teman-teman di tempat saya juga kadang-kadang juga merasakan hal itu juga ada ya beberapa orang-orang yang seperti itu. Tapi kita punya cara-cara sendiri bagaimana mengantisipasi supaya kantor kita nggak toksik lagi gitu. Dan pada sore hari ini nanti kita akan mendengarkan tema ini yang nanti langsung dibawakan oleh pembicara kita juga yang hari ini luar biasa keren. Dan ini baru kali ini kayaknya ya dari internal, yaitu tentang judulnya tentang anti toxic club. Iya, kita mah anti toxic club aja gitu ya. Dan nanti akan diceritakan bagaimana kita sebagai orang HR membangun lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang bisa mensupport semuanya supaya nyaman, aman dan juga bahagia. Dan pada sore hari ini, teman-teman semuanya yang nanti akan menjadi pembicara adalah seorang remaja. Oh, boleh bilang remaja ya? Karena kenapa aku bilang remaja? Karena merasa bahwa dia lebih muda daripada saya. Beliau adalah seorang HR business partner dari Job Street Basic. Mari kita sambut bersama Mas Hada Cipta. Kan? Pokoknya Yeay. kalau pembicaranya cowok-cowok gini, saya suka minder deh. Apalagi lebih ganteng, lebih muda. Aduh, apa kabar, Mas? Selamat sore Mas Sore. Jadi Hakim. dipanggil Mas Hada aja ya. Iya, Dan adek tentunya, boleh adek. oh Ade, iya oke baik Iya, Ade. Aduh, aku merasa insecure. Nah ini panggilnya Mas Hada saja teman-teman semuanya. Beliau juga seorang HR yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, ya sudah memahami sekali seperti apa dunia kerja. Mas Hada, apa kabar hari ini? Sudah siap-siap untuk baik. Alhamdulillah sehat Mas Hakim. mudiknya kemana, Mas? Kebetulan tahun ini kita nggak mudik, tapi nemenin ibu saya ke Kuala Lumpur katanya, mau suasana baru. Widih, luar biasa ya. Sedang jalan-jalan ya. Iya, udah lama nggak ketemu Mama juga, jadi kesempatan sekali setahun ya ketemu Mama. Oh, oke. By the way, sebentar nih. Siapa tahu aja ada yang penasaran. Mas Hada ini masih single atau udah double? Saya belum menikah, Waduh, jawabannya. catet tuh teman-teman semuanya. Ayo, ayo, ayo. Yang mau daftar boleh lewat saya. Ada manajemen fee-nya nih kayaknya. Ya, silakan ya. Nah, nanti teman-teman silakan bertanya sama Mas Hada. Mas Hada nanti akan cerita panjang lebar tentang toxic ya. Mas Hada sebenarnya pengen tahu, Mas Hada kenapa pengen sharing tentang anti toxic club, Mas? Kenapa, Mas? Sorry, kayaknya aku kehilangan sejenak. Mhm. Sorry Mas Hakim. Ya, Mas Hada pengen tahu latar belakang Mas Hada pengen sharing tentang ini apa sebenarnya? Boleh tahu nggak? Oh, Boleh cerita nggak? oke, nanti nanti sebenarnya aku akan sajikan di dalam iniku ya. Wih, ya Apa bener namanya? ya. Langsung kepada materi Slideku. kalau gitu ya. Boleh ya? Nah, Em, baik. la- Kalau gitu saya, teman-teman, sebelum Mas Hada masuk ke materi, silakan teman-teman siapkan cemilannya. Cemilan, maaf, lagi puasa. Serasa gak puasa ya. Yang puasa silakan nunggu sampai nanti buka puasa. Yang tidak puasa silakan siapkan aja cemilannya. Silakan nanti kalau ada mau tanya-tanya atau bahkan mungkin mau curhat tentang kegiatan apa yang terjadi di kantor sekarang tentang yang sifatnya namanya toksik-toksik baik itu dari karyawannya, baik pekerjaannya ataupun atasannya. Silakan aja mau curhat aman-aman aja kok gitu ya. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, kurang lebih nanti sampai jam setengah lima. Mas Hada akan bercerita dan kita akan juga buka nanti tanya jawab. Tapi nggak lupa juga bahwa nanti kita akan bagi-bagi voucher. Dua orang, masing-masing vouchernya adalah 200.000. Dan voucher kali ini akan dipersembahkan dari Indomart. Iya, lumayan kan 200.000 beli di Indomart bisa beli kopi, beli roti, beli apa segala macam bisa. Segala macam ya. Dan itu tidak dipotong pajak. Oke, Mas Hada sudah siap?
Siap. Aku mau ngecek Oke. ini screenku kelihatan, mukaku kelihatan nggak ya? Wah, kelihatan banget. Tapi kalau Oke. yang wajahnya Mas Ada agak ketutup, masih gelap gitu. Iya ya, makanya sebentar ya. Ini Nah, kayaknya oke, ada baik technical. teman-teman semuanya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dari langsung juga boleh atau mau dikasih dengan icon-iconnya juga boleh. Yuk, mari kita panggil Mas Hada Cipta. Iya, Sebentar ya Mas, sorry banget. Kayaknya ini internetku agak. nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya, nih lagi puasa internetnya ikutan juga nih kayaknya. Internetnya nggak sahur ya. Ya, teman-teman hirer yang selama ini sudah bergabung di Jobstreet Basic, nanti boleh silakan kalau ada yang mau sharing, atau bahkan mungkin ada yang belum bergabung juga, yang belum berlangganan Jobstreet Basic, silahkan loh, jangan lupa. Dan kalau ada yang sudah berlangganan, mungkin nanti bisa cerita-cerita bagaimana pengalamannya selama join di Jobstreet Basics, dan atau mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut webinar-webinar Jobstreet Basics sehingga acaranya atau mungkin tema-temanya sangat bergantian. Nah, ini udah kelihatan nih Mas, dirimu udah kelihatan. Mantap. Tinggal kita tunggu materinya. Iya, Apakah sekarang sudah ready? sudah. Sekarang udah kelihatan. Nah, oke. Sekarang kayaknya udah ready. Oke, Mas Ada, Oke, kami persilahkan. terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Em, di jam-jam genting, hari-hari terakhir, kenapa lagi nih layar saya? Ini stop lagi ya video saya ya? Iya, betul. Nah, mungkin nggak usah pakai video, nggak Nah, apa-apa kali, Mas. iya nih ya, tapi kasihan ya, orang-orang nggak bisa ngeliatin muka saya ini. Bentar, ini percobaan terakhir. Saya kayak pindahin kameranya. Ya, saya ambil kamera dari bawah, jadi mohon maaf kalau angle-nya agak aneh ya. Mas Hakim, maaf, mohon maaf terakhir kali. Kelihatan sekarang screen saya? Kelihatan, kelihatan. Oke ya. Oke. Em, saya ulang lagi. Di jam-jam genting minggu terakhir mungkin sebelum pada mudik ya minggu depan. Pemerintah sih sudah memberikan arahan ya. Mulai minggu depan Senin udah WFA. Tapi mau ngecek siapa kira-kira perusahaan yang sudah mulai WFA mulai hari Senin gitu. Tadi Mas Hakim bertanya kenapa saya mau bikin ini. Nanti di beberapa slide berikutnya akan saya jelaskan kenapa saya mau bawain topik ini. Tapi hari ini seperti judulnya ya, Anti Toxic Club. Dan ini adalah tips sebenarnya nggak cuma buat HR, tapi buat semua Bapak Ibu yang memang bertanggung jawab menjadi penjaganya budaya di dalam perusahaan. Kita sering denger yang namanya istilah toxic gitu ya. Dan mungkin tanpa kita sadari ini tuh dekat banget sama keseharian kita gitu, sama kehidupan kita di dalam perusahaan. Kira-kira ciri-cirinya toksik itu kayak gimana? Kita sebagai bagian dari lingkungannya bagaimana menyiasatinya dan mungkin kalau kita mau bergerak bersama mengatasi ini apa sih tipsnya? Gitu. Jadi kurang lebih hari ini aku gitu ya secara personal akan share tentang itu. Semoga bermanfaat. Nanti kita ngobrol-ngobrol di akhir dari sesi ini. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tadi kayaknya belum sempat dijelasin dikit ya aku ini siapa gitu. Jadi walaupun remaja tapi aku udah 13 tahun lebih di workforce. Em, Aku ada di beberapa lintas industri, jadi sempat ada di pemerintahan, ada di konsultan HR, ada di mostly di perusahaan teknologi sampai hari ini. Um, Mungkin bisa dilihat logo-logonya yang familiar gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin pendidikan aku S1 di ITB, kalau mana tahu ada sesama alma mater. S2 aku baru di HR gitu.
Kemudian aku juga kalau dilihat di sini ada HR kesayangan kamu nih banyak banget ya. Itu adalah kontenku. Jadi sebagai seorang remaja kita kan harus fit in ya Mas sama budaya yang ada di sini ya. Jadi aku mencoba untuk mendokumentasikan journey-ku sebagai seorang content creator HR. Memang aku branding diriku dengan HR kesayangan kamu. Ada alasan kenapa aku bikin HR kesayangan kamu karena sebenarnya aku ingin kayak orang-orang kita sesama HR ngerti ya Mas Hakim ya gimana sebenarnya HR ini dilihat di kantor gitu kan. Kadang-kadang mungkin teman-temanku di kantor juga takut gitu sama kita karena somehow tadi ya kita menjadi guardian untuk banyak hal gitu. Penjaga governance. Nah, jadi aku mau di luar kantor aku dikenal sebagai seseorang yang kayak tempat bertanya gitu. Karena memang jujur banyak akhirnya kenapa awalnya aku bikin konten karena memang banyak yang bertanya gitu kepadaku terkait HR, terkait karir, terkait workplace culture gitu ya, termasuk yang akan dibawain hari ini. Sebelum aku masuk ke topiknya, em, aku mau menjawab dulu ya yang Mas Hakim tadi tanya, kenapa sih gitu aku bawa topik ini gitu. Jadi kemarin di kontenku nih di Instagram kebetulan, aku bikin polling iseng-iseng ya gitu. Aku bikin polling ini beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Jadi bukan sebuah kebetulan hari ini aku bawain topik ini. Gitu. Jadi yang bisa dilihat ya di sini adalah pollingnya. Kalian pilih yang mana gitu ya. Gaji besar tapi lingkungan toksik atau gaji kecil tapi lingkungan positif. Dan ternyata jawabannya mencengangkan gitu ya. 63% memilih gaji besar tapi lingkungan toksik. Berarti kan di sini yang penting buat mereka gaji besar gitu kan. Nah, karena lingkungan toksik ini sesuatu yang sebenarnya gitu. Terus kalau misalnya lihat komen-komen yang di atasnya ini ya kayak ya banyak orang yang mungkin somehow dari komennya ini mereka mungkin entah belum merasakannya gitu ya. Atau memang pengen banget gaji besar. Jadi apapun yang terjadi saya nggak peduli lah. Gitu. Tapi em, setelah itu saya ya nggak apa-apa ini pilihan adalah pilihan gitu ya dan ini kenyataannya yang ada di masyarakat gitu ya di kondisi sekarang pas kita tanyain ke eh, teman-teman saya lah gitu di Instagram dan ternyata habis itu saya bikin kontennya gitu kayak apa harga mental yang harus dibayar di kerja lingkungan toksik yang mungkin sebenarnya kontennya beda banget sama yang akan saya bawain hari ini gitu ya. Yang hari ini khusus saya ciptakan untuk para apa namanya penonton setia webinar ini gitu. Tapi it became viral gitu. Tiba-tiba kayak banyak komen, banyak di-share sama orang-orang. Ada yang curhat tiba-tiba ya di kolom komen Instagram saya gitu. Tidak sedikit yang ternyata menunjukkan bahwa lingkungan toksik ini nyata gitu ada di sekitar mereka. Gitu. Jadi um, sebuah apa ya, sebuah kontradiksi ya ketika kayak ada orang semuanya pada ngomong, oh saya nggak apa-apa lingkungan toksik, tapi di sisi lain juga ini tuh real terjadi, gitu. Jadi saya ngomong juga based on data, nggak ngarang gitu ya, bahwa lingkungan toksik ini sesuatu yang mungkin ya perlu kita pelajari bersama lah kurang lebih gitu ya. So ini ada sebuah semboyan yang menyatakan bahwa sebuah tempat kerja yang sehat itu, budaya tempat kerja yang sehat, itu tidak terjadi kebetulan. Ya, ini terjadi karena didesain. Jadi budaya itu kalau kita tahu tidak terjadi karena ada begitu saja gitu ya. Sorry, tidak terjadi karena em, ini terjadi karena dibiarkan ya. Budaya itu terjadi karena sebagian besar orang melakukan hal tersebut, jadilah dia namanya budaya. Mau itu baik, mau itu kurang baik, menurut sebagian orang, tapi kalau diteruskan, itu akan menjadi budaya. Itu yang terjadi juga mungkin kalau kita ngomongin budaya yang ada di Indonesia misalnya gitu ya. Pakaian tradisional dan lain-lain. Itu jadi kali ini sebagai mungkin sebagian besar adalah praktisi HR atau punggawanya budaya, marilah kita mungkin sama-sama belajar bagaimana mendesain budaya yang mungkin lebih sehat gitu ya untuk workplace kita. Oke, sorry. Pertama kita mau ngomongin dulu tentang budaya toksik. Mungkin aku nggak mau secara teori gitu ya kita ngomongin apa sih toksik gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang toksik, yang namanya budaya toksik itu bukan cuma sekedar perselisihan yang terjadi. Ya, jadi budaya toksik ini adalah sebuah pattern, sebuah pola yang terjadi di dalam organisasi. Ini contoh saja ya yang aku sebutkan di layar gitu ya. Pertama adalah komunikasi yang buruk, tidak transparan. Banyak orang mungkin ngerasa kok di company ini informasi tuh kepotong-potong ya.
apa yang mungkin disampaikan dari atas nggak nyampe dengan baik ke bawah. Communication-nya sangat tidak transparan dan mungkin eh, ya bisa kita kategorikan kayak buruk gitu. Kedua mungkin ada favoritism. Ini berarti menunjukkan kurangnya objektivitas gitu ya. Dan sering kita lihat mungkin misalnya kayak, oh dia dipromot, kenapa ya? Kenapa bisa orang ini dipromot gitu kan? Jadi selain mungkin tidak adanya communication yang baik, ada juga mungkin kayak, oh mungkin dia disukain kali ya sama bosnya sehingga dia naik gitu. Berikutnya banyak banget gosip yang beredar. Dan gosip ini ujung-ujungnya akan membuat adanya diskriminasi terhadap kelompok atau orang tertentu. Ya. Dan yang terakhir adalah bullying. Contoh gitu ya. Ada orang mungkin tanpa sadar mereka menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang lain. Atau mungkin bullyingnya cuma sekedar hal-hal yang kita pikir nggak serius gitu ya. Misalnya entah warna kulit, entah apapun gitu ya. Gitu. Jadi apabila kita lihat bahwa perilaku-perilaku ini terus-menerus muncul dan konstan gitu ya, it became a culture. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini apa namanya satu dua orang terus ini belum tentu akan jadi budaya kita. Itu kan cuma dia doang gitu. Kita nggak akan pernah tahu dan mungkin nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana akhirnya budaya kecil-kecil ini akan menyebabkan atau membentuk budaya perusahaan secara keseluruhan. Dan ini based on data ya, based on jurnal yang ada gitu oleh Harvard Business School. Ketika budaya kerja itu toksik, menyebabkan peningkatan absen, ya jadi semakin banyak orang yang tidak hadir, bisa karena sakit, bisa karena malas datang ke kantor, sebesar 37%, productivity sudah jelas akan menurun, dan error di tempat kerja menjadi meningkat sampai 60%. Jadi sebagai mungkin owner bisnis, HR, ini mungkin bukan sesuatu yang kita saksikan langsung gitu ya, mengimpact revenue kita. Tapi toxic culture ini juga kita bisa sadari sebagai business cost atau expense yang tersembunyi. Kita nggak bisa diem aja bahwa mungkin, oh orang-orang yang ada dalam kantor ini tetap perform kok gitu. Kita nggak menyadari adanya sinyal-sinyal atau indikasi yang menyatakan bahwa tempat kerja ini toxic gitu. Nah, sebelum kita masuk gitu ya kepada apa sih yang kita harus lakukan gitu kan. Tentunya ini adalah bagian nanti akhir dari obrolan kita sore ini gitu. Kita perlu tahu dulu kira-kira untuk budaya yang sehat itu seperti apa. Sama-sama cek ya, satu sama lain gitu ya di dalam perusahaan. Apakah kita udah punya keempat hal ini gitu. Yang pertama adalah leadership behavior. Budaya bagaimanapun struktur organisasi itu ada karena alasannya, for a reason. Yaitu karena budaya itu dibentuk oleh para leadernya, bukan oleh kebijakan. Mau sekeren apapun kebijakannya, misalnya atau value dari perusahaan kita, tapi nggak ada leader yang menjalankannya, yaitu cuma hiasan tempelan dinding aja gitu kan. Jadi budaya ini juga harus dicontohkan. Leader harus menjadi role model untuk memiliki behavior atau tingkah laku yang respectful dan juga beretika gitu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah ketika sudah menjadi contoh, bahwa ini aja menurut saya udah sebuah satu tahapan penting sendiri gitu ya. Yang kedua adalah manajer juga harus menciptakan kondisi yang aman secara psikologis untuk semua orang. Misalnya ada yang mau bertanya ya dipersilakan gitu kan. Terus mungkin mereka kesulitan menyampaikan pendapatnya ya kita kasih dia tempat khusus gitu kan untuk mereka bisa mengutarakan pendapatnya. Ada orang introvert mungkin yang nggak bisa meeting rame-rame ya kita coba set cara yang lain gitu. Tapi intinya adalah seorang leader juga harus paham bahwa budaya atau lingkungan yang mendorong semua orang untuk speak up, berbicara itu penting agar performance tadi lebih sustainable gitu kan. Nah, yang ketiga adalah pada akhirnya ketika behavior ini sudah ada, nggak cuma dimiliki oleh leadernya, semua orang yang ada di dalam organisasi itu bertanggung jawab. Betul saya bilang bahwa budaya itu dibentuk oleh leader, tapi bukan berarti kebudayaan atau behavior tersebut hanya menjadi tanggung jawab leader. Ini menjadi tanggung jawab bagi semua orang.
Aku coba pindah ke yang kedua gitu. Tadi salah satu bentuk dari budaya yang toksik itu adalah poor communication ya. Jadi kita lihat di sini tentunya kita harus punya communication yang transparan supaya organisasi kita itu lebih sehat. Organisa Komunikasi yang transparan itu seperti apa sih? Gitu. Di mana orang-orang di sini proaktif mau bicara tanpa mereka harus takut salah, tanpa mereka harus takut diomelin setelah mereka ngomong. Dan kalau kita lihat mungkin di dalam meeting gitu ya, ketika ada yang kesempatan bertanya atau mungkin bahkan belum selesai bertanya, itu semua orang udah pada mau mau berbicara gitu, menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau di Asia mungkin ya, ini yang saya perhatikan, orang Asia memang cenderung lebih pendiam ya, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita nggak punya pendapat gitu. Dan mungkin kita memang dibesarkan dengan budaya seperti itu, nggak apa-apa gitu. Tapi bahwa orang harus menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya itu penting gitu. Whether mereka setuju kah, kurang setuju, atau ada hal yang mereka mau tambahkan dan lain-lain gitu. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita menciptakan budaya komunikasi yang transparan ini? Pertama adalah terbiasa dulu untuk menyampaikan expectation dan juga feedback. Karena kadang-kadang kalau budaya menyampaikan feedback ini tidak ada atau tidak dilakukan, terutama oleh para leader, ya ini susah gitu. Contoh misalnya kita mau managing performance, gimana caranya organisasi ini bisa tumbuh sehat dan melejit gitu ya. Tapi nggak ada satupun leader kita yang terbiasa untuk memberikan feedback gimana anaknya bisa improve. Mungkin selama ini cuma ngomongin, oh kamu targetnya nggak achieve. Tapi nggak pernah dikasih tahu gimana caranya coaching gitu ya, gimana caranya mereka improve atau achieve targetnya. Gitu. Jadi budaya-budaya seperti ini harus dimunculkan dulu sehingga nanti ketika ada hal-hal lain, perubahan yang lebih besar, kebiasaan ini sudah ada. Terus tadi yang kedua selain itu adalah ya semua karyawan itu punya merasa aman ya. Kayak saya kalau ngomong itu nggak diomelin gitu di belakang ataupun mungkin di umum, di tempat di muka umum. Dan yang terakhir adalah, again, balik lagi ke leadership, top management, ini harus secara konsisten memberikan contoh bahwa apapun yang terjadi di dalam perusahaan, kita harus punya channel yang konsisten. Contoh misalnya mungkin town hall gitu ya, atau newsletter via email, atau apalah gitu ya, meeting yang bisa kita buat, sehingga semua orang dalam organisasi itu secara konsisten bisa tahu gitu apa yang terjadi dalam perusahaan. Nah, jadi ketika ini sudah di-build, dan ini bisa di-build nggak cuma oleh HR, akhirnya orang-orang jadi merasa bahwa, oh, ini tuh sebuah hal yang normal gitu. Ketika saya mau menyampaikan pendapat, ketika ada perubahan strategi, kita dikasih tahu gitu. Ini adalah sebuah hal yang lumrah, normal, sehingga kayak mereka punya perasaan aman gitu ya untuk berkomunikasi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa punya healthy work culture adalah kita harus fair gitu ya. Tadi mungkin ada favoritism gitu. Dan kita juga harus meng-acknowledge achievement atau performance even it's small wins gitu. Karena kadang-kadang mungkin ada orang yang tidak terbiasa gitu ya men-celebrate hal yang baik karena mungkin mikirnya kayak nanti kalau ada hal yang besar jadi nggak spesial lagi gitu. Ya, ini depends, ini balik lagi kepada budaya seperti apa gitu kan yang kita mau. Apakah kita mau punya budaya yang terus-terusan achieve sesuatu atau mau budaya yang kayak wah kalau udah gede aja deh nanti kita celebrate gitu. Nah ini balik lagi kepada perusahaannya masing-masing gitu. Tapi tentunya ini manusiawi sekali ya. Saya bukan lulusan psikologi gitu ya, tapi manusiawi sekali bahwa seseorang itu penting sekali di recognize ya. Mereka penting sekali merasa di acknowledge atas pencapaian mereka gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomongin recognition, nggak ada hal yang akhirnya terlalu berlebihan gitu. Kan mungkin kalau kita katanya kalau di rumus romansa ya kayak nggak boleh terlalu sering bilang I love you nanti kayak perasaan love-nya jadi kayak basi gitu kan. Nah ini saya rasa nggak kayak gitu karena again dengan dinamika yang ada dalam bekerja biasanya itu akan menjadi fuel gitu, akan menjadi semangat. Contohnya apa sih gitu? Ketika orang-orang itu berasa di value atau di treat dengan fair di dalam perusahaan. Tentunya tadi ya, kayak jangan sampai ada orang yang dipromote hanya karena orang ini dekat sama manajernya, contoh. Jadi bagaimana performance dievaluasi ya ini harus transparan dan fair, clear gitu. Kenapa nilainya begitu gitu ya. Manajer juga nanti pas ngasih penilaian juga harus bisa menyampaikan kenapa kamu nilainya kayak gitu. Gitu. Dijustify dengan clear.
Kedua ya fair compensation and promotion process. Tadi saya udah sempat singgung. Dan yang terakhir adalah tadi gitu ya. Untuk mereka yang mungkin sudah berkontribusi bisa melalui apapun ya, bisa project langsung atau project yang indirect terhadap pekerjaannya, harus di-recognize. Macam-macam lah, bisa di-announce di town hall, di blast di email dan lain-lain gitu. Tapi even it's atau mungkin sekedar di WhatsApp group gitu ya untuk di acknowledge bahwa kontribusi yang dilakukan. Budaya ini perlu ada, dan yang terakhir kita harus lihat juga bagaimana well-being dari karyawan. Karena apa? Gitu ya, performance yang sustainable membutuhkan orang-orang yang sustainable juga. Gitu. Kita nggak mungkin bisa punya orang yang sehat, organisasi yang sehat kalau orang-orangnya sendiri nggak sehat, baik fisik ataupun mental. Jadi di sini adanya workload management, kita juga mungkin perlu check up on our team ya. Kalau misalnya mereka secara profesional itu udah keberatan gitu ya. Dan indikasi-indikasi mereka burnout ketika misalnya mungkin punya masalah gitu. Ini harus dimonitor terus. Makanya tadi kenapa mekanisme one-on-one oleh leader, oleh manager itu penting untuk memprevent hal-hal ini. Walaupun mungkin urusannya di rumah misalnya, tapi pada akhirnya kan tubuh manusia cuma satu, pikirannya cuma satu ya. Dan ini kalau ujungnya akan mempengaruhi pekerjaan, it became somehow kayak our responsibility, not to resolve the issue gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa bantu dari sisi pekerjaan sehingga orang ini bisa lebih produktif dan efektif gitu ya dalam bekerja. Yang kedua adalah mental health awareness dan support. Mungkin bersyukur perusahaan-perusahaan yang sudah ada support untuk mental health, entah itu psikolog atau psikiater gitu ya. Em, dan ini mungkin juga data yang saya baru baca kemarin di internet gitu ya. Ternyata 700.000 anak-anak di Indonesia itu dikategorikan memiliki mental health issue. Zaman aku dulu sama Mas Hakim mungkin belum ada ya beginian gitu. Kita nggak ngerti karena angkatan kita mengertinya bagaimana kita survive gitu. Ada di dalam era ini gitu. Tapi kita bisa bayangkan gimana adik-adik kita, anak-anak generasi anak-anak kita yang tumbuh dalam kondisi di mana sekarang ada krisis ekonomi gitu ya. Mungkin tahun 2008 terjadi, terus ada pandemi dulu COVID. Sekarang ada kondisi geopolitik gitu ya. Aku nggak mau sampai ngebahas itu gitu. Tapi bayangkan betapa drastisnya perubahan yang terjadi sekarang yang mungkin zaman dulu kita nggak alami, ditambah lagi dengan tingginya arus komunikasi yang ada sekarang gitu. It's very easy kayak untuk overwhelm dan puyeng gitu ya pas kita dengar kondisi-kondisi di sini gitu. Kayak orang-orang udah ngomong, ini kapan sih tiap hari nggak berita buruk mulu gitu kan. Nah, jadi mental health ini udah bukan bercandaan lagi gitu. Mental health adalah sesuatu yang mungkin apalagi sebagai penjaga budaya harus selalu dimonitor. Dan kalau kita punya keleluasan untuk support, dan alangkah baiknya kalau memang dari tempat kerja yang mensupport gitu. Karena mungkin ya ini adalah channel yang jauh lebih terstruktur gitu untuk support tim kita. Dan yang terakhir adalah work-life balance policies. Mungkin ini terasa sekali terutama setelah kita hidup di era pandemi di mana kita mungkin adjust gitu ya terhadap cara bekerja. Jadi bagaimana kebijakan kayak apakah kita mau introduce WFH mungkin sekali sehari, sekali seminggu gitu. Atau misalnya kita sediakan remote working policies untuk mereka, misalnya dalam setahun kita siapin 30 hari, you can work from anywhere, gitu ya, of course with manager consent gitu. Tapi those kind of things yang selain kita coba untuk assess gitu kondisi mental health-nya, tapi juga kita introduce bagaimana kita bisa membalance ya gitu. Kalau misalnya cuti dikasih kebanyakan mungkin resiko sama bisnis ya kita bisa coba cara lain gitu. Tapi intinya adalah apapun yang kita lakukan gitu ya, healthy culture ini nggak akan dibentuk hanya dengan kita memberikan perks atau benefit. Gitu. Contoh misalnya, oke deh kita kasih cuti setahun 100 hari. Atau saya kasih gaji yang besar gitu, atau tunjangan kesehatan yang tunjangan gym membership setahun 50 juta gitu ya. Nggak cuma itu gitu, tapi bagaimana dibangun oleh rasa percaya gitu, dan rasa percaya ini bisa tumbuh dari bagaimana leadership atau attitude behavior ini ditunjukkan oleh orang-orang yang ada dalam perusahaannya,
fairness dalam segala hal ya, objektif, jadi nggak ngelihat segala satu dari hanya satu sisi. Dan yang terakhir adalah bagaimana role model yang ada di atasnya gitu, memberikan contoh. Dan itulah nanti yang secara perlahan akan menjadi budaya kerja yang sehat. Oke, karena saya HR, jadi saya mungkin akan lebih bahas dari sisi HR dilema gitu ya. Kira-kira sebagai guardian of culture, apa nih yang menjadi dilema kita gitu? Ternyata by report, by research, ini masih oleh Harvard Business School. 75% itu nggak percaya kalau misalnya HR itu capable untuk menghandle behavior yang negatif. Betapa sedihnya gitu ya, sebagai HR gitu. Dan terlebih lagi, ini yang lebih menyulitkannya lagi, sampai 70% dari karyawan itu mereka nggak mau nge-report toxic behavior for so many reasons. Ya bisa jadi karena mereka nggak tahu ini toxic, atau mungkin mereka pikir, um, ya ini saya kalau misalnya nyampein ini mungkin nggak bisa diselesaikan karena saya nggak percaya sama HR-nya, atau yang mereka kan ngerasa kayak, ya udahlah biarin aja, gitu ya, dinormalisasi. Gitu. Jadi tantangan ini sebenarnya yang akan membuat budaya ini juga semakin jadi lebih parah gitu. Dan jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu ya, dan apa peranan kita sebagai HR gitu. Saya akan mulai dari, ini ada 3 primary role gitu dari HR. Kalau kita misalnya mau ngomongin bagaimana kita bisa memprotek budaya kerja yang lebih sehat gitu. Pertama, mitigasi. Ya di sini pencegahan. Layaknya penyakit gitu ya. Kalau misalnya ini mencegah lebih baik daripada mengobati, betul gitu. Kalau kita udah sampai tahap ketiga, berarti mungkin ya ini udah tahapan untuk mengobati gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memitigate dulu. Bagaimana cara kita memitigasi? Kata kuncinya adalah kita mendesain sistem, di mana sistem ini ketika kita luncurkan akan membuat behavior yang toxic ini sulit untuk bertahan. Ya, jadi tugas kita sebenarnya sebagai HR bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi secara terstruktur membuat budaya toksik itu menjadi mencegah budaya toksik. Ya, contohnya tadi mungkin beberapa hal dari apa namanya contoh-contoh budaya yang sehat tuh udah saya sampaikan. Tapi gimana sih cara kita mitigate? Pertama ya tadi gitu ya. Bagaimana orang itu harus membawa dirinya dalam perusahaan, conduct guideline untuk mereka bertingkah laku di dalam perusahaan. Seorang leader itu harus seperti apa? Clear expectation-nya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang leader itu tercantum gitu dalam playbook-nya culture ya. Judulnya terserah deh gitu, bisa kode etik, bisa workplace guidance dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas untuk membuat ini terstruktur dan basisnya jelas, ya ini harus ada dulu expectation-nya. Gimana mereka bisa tahu gitu ya, kalau misalnya guideline-nya atau apa yang di-expect based on value perusahaan itu juga nggak tertuang gitu, tertulis. Yang kedua adalah ketika kita udah punya expectation-nya seperti apa, kita lakukanlah intervensi ya gitu, manager capability training contohnya. Gimana sih caranya saya bikin psychological safety itu seperti apa sih? Gitu. Karena kadang kita sibuk bekerja, mencapai target, kita lupa gitu. Kayak engine yang ada itu adalah people yang ada di dalam tim kita. Sampai kita juga mungkin keasikan kerja bingung gitu, gimana ya caranya ngasih feedback. Gitu. Saya lupa gitu. Supaya saya tuh nggak dengan mudah menyinggung perasaan orang lain gitu. Nah, keinginan ini ya apa namanya harus terus secara konsisten dimunculkan gitu sehingga orang-orang juga merasa bahwa oh, leader saya bisa mencontohkan sesuatu yang baik gitu. Ini mungkin udah sering dilakukan. Yang ketiga adalah regular engagement dan juga pulse surveys. Employee engagement survey mungkin at least setahun sekali gitu ya. Ada di beberapa perusahaan yang dilakukan setahun 2 kali. Ada juga pulse surveys gitu yang sifatnya mungkin lebih fokus targeted ya. Contoh mungkin leadership survey gitu. Gimana sih leadership effectiveness seseorang dia berlaku di perusahaan, kita lakukan setahun 2 kali gitu spesifik. Sehingga nanti mungkin leadernya bisa ketahuan nih apa yang harus dia improve secara personal, nggak cuma secara tim gitu. Ini dilakukan reguler dan menjadi basis. Karena kalau kita cuma based on omongan orang kanan kiri, kayaknya susah untuk ambil action ya. Dan yang ketiga tadi mitigation-nya, selain hal-hal yang tadi yang udah saya ulang beberapa kali adalah gimana caranya
internally kita punya communication yang transparan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu, bahwa toxic culture ini jarang banget kita masuk gitu ya dalam sebuah sistem langsung terasa besar gitu. Dia akan tumbuh secara perlahan. Ya, karena sistemnya membiarkan biasanya. Karena sistemnya itu unclear, tidak dibenerin gitu. Nah, kita berharap tidak sampai ke step yang kedua, tapi just in case mitigation ini doesn't work. Karena menurut saya ini adalah sebuah siklus ya. 1, 2, 3 ini sebuah siklus yang bisa terjadi dalam skala yang berbeda. Ya, dalam skala company, dalam skala tim, skala individu gitu. Ini yang menjadi challenge bagi kita para HR gitu. Dan bagaimana kita bisa berlaku atau pada skala yang berbeda, bagaimana intervensi kita bisa kita lakukan. Nah, tahapan yang kedua, apabila mitigasi ini tidak berhasil gitu ya, tentunya adanya identification. Tapi di sini ada kata kuncinya, early identification. Kita harus mampu sebagai HR belajar gitu ya, untuk membaca sinyal. Jadi tanda-tanda atau indikasi bahwa organisasi ini nggak sehat, itu jangan sampai nunggu komplain. Ya, jadi kata kuncinya kalau udah sampai ada complaining terjadi, ini berarti udah tersebar atau terjadi sekian lama, periode yang lama. Nah, gimana sih cara baca sinyalnya gitu? Kalau misalnya kita perhatiin mungkin ya, turnover secara company besar gitu ya. Ini tanpa kita cari tahu ya, tanpa kita belusukan ke masyarakat gitu ya, ke karyawan, kita bisa lihat data-data ini sebenarnya. Gitu. Pertama adalah adanya turnover spike gitu ya di specific team. 1 tahun kok ya bisa nih timnya cuma 5 orang, tapi 3 orang keluar gitu dalam 1 tahun. Kan berarti ada sesuatu. Jadi jangan sebenarnya kalau itu aja udah kelihatan gitu ya, entah data tahun lalu atau gimana, itu udah bisa jadi indikasi. Yang kedua misalnya adanya komplain gitu ya tentang say manager. Tadi kalau udah ada komplain sebenarnya menurut saya ini udah bahaya gitu. Apalagi kalau komplainnya ini disampaikan oleh orang-orang yang berbeda. Berarti kan ini udah confirm gitu kan. Dan yang terakhir adalah engagement score misalnya yang menurun dari tahun ke tahun atau per tim ya kalau kita misalnya punya survei. Atau adanya orang yang pelan-pelan kayak udah bodo amat deh. Saya udah nggak peduli sama perusahaan ini, saya cuma mau kerja aja gitu. Kalau sampai hal itu terjadi, ini adalah early signals di mana HR harus udah mulai waspada ya, udah lampu kuning istilahnya. Apa sih tools yang bisa kita pakai gitu supaya hal-hal ini bisa kita identify? Tentunya ya exit interview pattern analysis. Jadi setiap ada yang keluar itu kudu banget tuh, karena biasanya orang-orang yang keluar memberikan kejujuran yang tertinggi. Mereka udah nothing tulus istilahnya gitu ya. Jadi kita bisa coba tanya kalau misalnya mereka misalnya mau memberikan pendapatnya, feedbacknya dengan jujur, ya itu akan jadi data yang sangat meaningful ya buat kita untuk nge-build atau melakukan perbaikan gitu ke depannya. FGD gitu ya, atau misalnya ya kita punya data-data dashboard gitu tadi misalnya untuk melihat turnover dan lain-lain gitu, untuk melihat which part of the tim yang misalnya punya turnover yang tinggi atau engagement score yang turun dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat apa tadi yang saya bilang ya, bahwa ini adalah untuk early identification. Kalau misalnya udah sampai ada komplain yang besar-besaran, berarti masalahnya sudah ada untuk waktu yang cukup lama. Gitu. Dan kita mau nggak mau harus masuk ke tahapan yang ketiga gitu ya, resolution. Nah, di sini bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita harus merespon dengan fair, dengan cepat, dan juga transparan. Itu kuncinya. Karena ini adalah tugasnya. Tadi kan di depan masih inget ya kalau ternyata 75% orang tuh nggak percaya gitu HR itu bisa menyelesaikan toxic behavior gitu di dalam perusahaan. Tapi ketika itu sudah terjadi, ternyata orang-orang semuanya udah ngomongin, tugas kita lah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut ke dalam sistem. Gitu. Kita build channel yang mungkin terpercaya, whistleblow mungkin atau apapun lah gitu ya, dengan opsi bahwa mereka bisa menyampaikan pendapatnya dengan anonymous, karena sebagian besar korban quote unquote merasa tidak safe gitu untuk menyampaikan apa yang mereka alami, sehingga mereka biarin gitu aja, udahlah palingan ntar juga hilang gitu aja, tapi habis itu mereka resign contohnya. Jadi masalahnya nggak akan pernah selesai. Yang kedua, kalau memang sudah harus diinvestigate, ini harus dilakukan dengan timely,
Nanti ada tips sedikit dari saya dan dilakukan of course dengan objektif ya. Jadi kita harus menghilangkan bias gitu dalam proses investigasinya. If needed, kita butuh misalnya bantuan dari eksternal, kita bisa lakukan itu. Kemudian accountability for toxic behavior, walaupun ternyata kayak dari senior leadership yang punya behavior yang mungkin tidak represent the company dan ini harus bisa diatasi gitu. Sebagai HR kita harus bisa jadi jembatan yang netral ya untuk menunjukkan bagaimana uh, even misalnya ini seorang senior leadership um, sudah membuat hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan budaya perusahaan ya. Harus ada accountability dari kitanya sebagai HR gitu. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya ada sesuatu dan ini bisa diselesaikan gitu ya dengan kekeluargaan, adanya feedback yang juga transparan. Jadi entah pelaku gitu ya dan juga yang melaporkan gitu. Ini harus clear gitu. Apa sih next step-nya dan gimana ini tidak terulang lagi, apa policy yang ada di perusahaan dan lain-lain. Jadi bagaimana toxic behavior ini dihandle oleh sebuah company itu akan akhirnya mendefine budayanya. Tadi yang aku sampaikan di depan bahwa budaya itu bukan kayak dibiarin gitu aja terus kebentuk gitu ya kalau di perusahaan di organisasi. Tapi kita juga bisa mendefine dengan cara yang lebih terstruktur dan itulah tugas kita sebagai seorang HR. Aku udah kasihkan nih. Oke. Ini mungkin small things yang bisa kita lakukan mulai besok gitu ya. Kita bisa bikin culture pulse check. Di sini part kalau misalnya belum ada, tadi yang aku sampaikan, kayak pulse survey ini sifatnya itu lebih targeted ya. Jadi kita nggak perlu kayak nge-cover 50 pertanyaan gitu kalau misalnya di engagement survey, tapi kita bikin kayak potongan-potongan gitu dari survei, di mana di sini kita coba untuk kumpulin ya, apa sih yang dirasain orang-orang, specifically tentang culture misalnya, atau specifically tentang leadership gitu. Ya di sini kita nggak bisa, jangan jump into conclusion hanya karena misalnya ada satu orang yang cerita ke kita terus, ayo kita langsung bikin program ini gitu kan. Kita harus make sure bahwa ini applies for everyone in the organization. Kita tanyakan contohnya misalnya ada, do you feel safe? Apakah kamu merasa kayak kamu secara aman bisa speak up di dalam timmu? Apakah kamu diperlakukan manajermu secara fair dan lain-lain? Ya. Apabila kita merasa bahwa hasilnya tidak represent dari apa yang kita dengar, gitu ya, berarti udah masalahnya udah ada di sana, gitu. Atau mungkin lebih baik lagi kalau kita bisa dapetin orang-orang masih mau ngomong jujur dan ternyata hasilnya jelek, gitu ya, hasilnya kurang bagus. Ya udah jelas gitu next step-nya apa. Kedua adalah monitor early warning signals. Ya, tadi yang aku bilang gitu. Untuk early identification, meaning kita juga harus paham apa sih yang terjadi. Tadi tambahannya lagi mungkin apakah banyak orang yang sering absen, sakit gitu ya. Karena biasanya ini memang studi ya, ilmiah gitu ya. Kalau misalnya secara psikologi atau mental seseorang itu tidak happy, ini bisa bisa menyerang ke fisiknya juga gitu. Jadi mungkin orang-orang bisa sering gak datang atau ya as simple as apa namanya? eh, ya males datang ke kantor gitu ya atau datang ke kantor tapi ogah-ogahan gitu. Terus di meeting ditanya setiap kali kayak ada yang mau bertanya semua diam gitu. Jadi ketika kita bicara toxic culture ini selalu memberikan kita data ya. Sinyal-sinyal ini datang dan ini kita jadikan data. Again ya kita nggak boleh subjektif, nggak boleh bias gitu ya karena ada satu dua orang aja. Tapi kita coba bagaimana um, data-data ini muncul sebelum akhirnya mereka itu terwujud dari ada yang komplain dan datang ke kita gitu ya, reach out ke HR. Nah, terus yang ketiga, ini yang bisa kita mulai lakukan besok, dan ini perkara bagaimana kita bisa membangun trust, adalah kecepatan dari kita merespon terhadap insiden yang terjadi di dalam perusahaan, gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya ada orang yang reach out, within 24 hour, dalam 24 jam kita acknowledge bahwa kita sudah menerima reportnya, dan kalau bisa dalam waktu setidaknya kurang dari 3 hari kita udah mulai discuss dan melakukan investigation. Karena apa? Ketika kita responnya terlalu lambat, orang-orang nggak tahu atau yang pelapornya itu nggak tahu gitu ya, ini sudah diatasi atau mulai diidentifikasi, mereka udah nggak percaya, kehilangan kepercayaan. Gitu. Jadi pentingnya 24/72 ini sebagai HR untuk kita jaga supaya ya tadi ya um, orang-orang 75% yang nggak percaya sama kita ini bisa bisa kembali kita dapatkan kepercayaannya. Gitu. Nah, ini sebelum
saya mungkin masuk ke beberapa contoh program yang bisa kita lakukan gitu ya, toolkit yang tadi saya janjikan di depan. Kenapa sih biasanya gitu anti toxic program ini gagal? Yang pertama adalah karena orang-orang yang toxic ini kebetulan mereka itu high performance gitu ya. Jadi di atas kertas mereka memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap perusahaan gitu. Tapi sehingga gitu ya hasil mereka ini menjadi excuse bahwa kayak nggak apa-apa deh gitu. Karena dia udah kontribut positif banget sama perusahaan gitu. Kita nggak mau kehilangan revenue yang besar gitu. Tapi dia toxic banget gitu. Anaknya mungkin nggak pernah dikasih cuti, apa nggak pernah diizinin cuti, atau mungkin anak-anaknya di abuse, dibully gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi ini adalah salah satu alasan kenapa gitu. Karena pembiaran tadi, normalisasi. Dan ini sering sekali terjadi gitu loh di dalam organisasi. Memang penting gitu ya, kita rasa kayak achievement itu adalah segalanya gitu. Tapi apakah ini akan menjadi sustainable? Ya balik lagi gitu. Apakah nanti anak-anak yang nggak pernah cabut misalnya gitu ya, yang di abuse tadi nggak bakal resign gitu. Jadi kita juga identifikasi high performance ini nggak bisa cuma karena performance dia di atas kertas, tapi bagaimana kayak kesesuaian dia dengan culture gitu. Kenapa ada istilah toxic high performers? Karena mungkin performance-nya tidak dinilai based on kedua hal tadi. Ya, jadi selalu menilai performance itu dari dua aspek. Bagaimana performance dia di atas kertas dan bagaimana cara dia mendeliver performance yang tersebut. Yang kedua adalah inkonsistensi ya, gitu. Jadi leaders ini mengatakan hal-hal yang benar. eh, Ya, oke, saya percaya bahwa perusahaan ini harus mencapai A, B, C, D. Tapi ketika kita melakukan acknowledgement, reward, kita memberikan atau promotion gitu ya. Kita berikan ini kepada orang yang mungkin orang-orang tuh nggak ngerasa mereka ini perform gitu. Sehingga menimbulkan trust issue juga dari orang-orang. Kenapa dia yang dipromote ya? Padahal kayaknya dia nggak pernah kerja deh gitu. Ya, padahal sebenarnya leadernya bicara gitu. Oh iya, kita setuju bahwa perusahaan ini harus saling kolaboratif, bla 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 gitu. Ya, jadi ketika inkonsistensi dari apa yang disampaikan dari komunikasi dan juga bagaimana komunikasi itu diimplement atau policies itu diimplement, ya dia jadi berat sebelah gitu, jadi sulit. Ya, jadi makanya apapun nanti program yang kita bikin bisa jadi ujung-ujungnya kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan juga gitu. Yang ketiga, ini juga sering terjadi gitu ya. Kita punya employee engagement tapi nggak pernah di follow up. Ya, jadi employee survey ini cuma jadi corporate therapy aja, formalitas mungkin istilahnya. Orang udah capek ya ngomong tiap tahun, ngisi survei panjang gitu. Tapi ternyata nggak ada follow up-nya. Nggak ada yang benar-benar akhirnya berubah gitu. It's also important for our employees to understand that we do something gitu for change. Jadi kalau misalnya kita bikin survei, of course kayak ya harus di-acknowledge gitu loh hasilnya apa sih? Apa sih yang menjadi isu kayak our top 3 challenge, our top 3 strength misalnya gitu ya. Sehingga mereka tahu bahwa oh survei yang saya isi dengan capek ini ternyata membuahkan hasil dan walaupun mungkin setidaknya hasilnya belum kelihatan sekarang, tapi mereka tahu bahwa ada usaha gitu dari kita sebagai penjaga culture ya, guardian of the culture. Dan yang terakhir adalah betul ya kita adalah penjaga dari culture, tapi di sini kita diminta untuk melakukan sesuatu atau memperbaiki sesuatu di mana senior leadership ternyata kayak masih ngebiarin gitu. Ya, sekali lagi biasanya culture ini masalahnya belum jarang lah ya gitu ya yang karena masalah HR gitu. Tapi most of the time adalah karena leadership decision dari para leader-leader yang ada di dalam organisasi yang membuat budaya ini atau behavior ini jadi terus-menerus di nurture gitu di dalam organisasi. Sekali lagi budaya ini bukan apa yang di-declare, bukan apa company value yang kita kenal gitu ya di dalam tembok-tembok visi misi gitu, tapi apa yang dibiarkan oleh para leadership terus-menerus allows gitu. Ya. Dan ini mungkin yang terakhir, sebenarnya ada banyak contoh yang lain, tapi ini adalah yang mungkin menurut saya jadi top 6-nya gitu ya. Toolkit apa yang bisa kita lakukan untuk budaya workplace yang lebih sehat gitu. Yang pertama tadi ya, behavior ini harus dimiliki, harus di-own oleh para leader yang ada. Jadi leaders adalah budaya itu sendiri. Karena mereka yang menjadi garda terdepan untuk menciptakan sebuah culture dalam organisasi.
Kita harus berani gitu ya untuk evaluate our leaders, nggak hanya based on apa yang mereka kasih ke dalam perusahaan, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana mereka mendeliver performance tersebut. Itu satu. Ya, accountability-nya harus muncul dulu. Mereka harus sadar bahwa you are the culture of the company. So you should act like one gitu ya. Yang kedua adalah manager capability development. So ini in terms of how kita bisa tutup gap antara apa expectation yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana sih situasi yang terjadi gitu. Ya, yang biasanya situasi yang terjadi ini kita bisa dapatkan oleh psychological safety pulse survey ini tadi ya. Tapi ngomong balik lagi gitu ya, manager capability development. Ketika ini sudah dilakukan dalam bentuk formal, contohnya training, workshop gitu. Para managers yang mungkin first time managers atau mereka yang mungkin udah lama dalam organisasi dan mereka lupa caranya gitu ya. Ini dapat diingatkan kembali gitu loh, bahwa ini adalah set of behavior, etika yang memang kita expect for you as a leader to do gitu, to deliver. Berikutnya tadi ya, safety pulse check atau misalnya bisa culture pulse check, bisa leadership pulse check gitu. Apapun pulse check yang bisa dilakukan, short one, pastikan ini sesuatu yang memang safe gitu ya, bahwa ini anonymous, kita nggak akan misalnya kayak keluarin verbatimnya ke publik gitu sehingga mereka nggak ngerasa safe untuk speak up dan lain-lain. Kita bisa run itu quickly gitu ya, kayak udah banyak banget nih sekarang, mungkin tinggal tanya sama GPT gimana caranya gitu ya. Kemudian adanya channel gitu. Mungkin belum punya whistleblowing system nggak apa-apa gitu, tapi bagaimana caranya kita bisa mengencourage orang-orang untuk berani speak up gitu, karena mungkin employee udah takut enough gitu ya, udah scared enough untuk dia bicara di dalam timnya sehingga dia rasa kayak nggak ada yang gue bisa percaya lagi di sini. Ya, mereka mungkin lebih pilih kayak saya ngepost aja deh di Insta Story gitu atau di TikTok gitu terkait ini. Saya mendingan ngomong di sana deh daripada saya ngomong ke HR gitu. Jadi gimana caranya kayak speak up channel ini bisa di-build sehingga mereka tahu bahwa ini bisa menjadi channel terpercaya dan ada follow up yang paling penting ya dari situ. Kemudian toxic behavior intervention framework, kita juga harus clear gitu ya. Kalau udah ada whistleblowing system, mungkin clear ya bagaimana isu itu di follow up dan bagaimana anonymity akan dijaga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya belum ada, mungkin dari bagaimana how we conduct ourselves within a company itu juga harus clear gitu ya. Kalau sampai ada toxic behavior, apakah ini diatur di peraturan perusahaan gitu ya? Ini orang akan dapat surat peringatan misalnya dan lain-lain. Ada bullying atau harassment contohnya gitu. Bagaimana ini bisa kita address sehingga apapun proses yang datang itu juga based on sesuatu ya, nggak cuma kayak based on oh kata HR kita harus begini gitu. Jadi kita harus rajin juga nih mereview, merevisit our company regulations, our guidebook, how to behave in the company sehingga kalau misalnya ada behavior seperti ini itu nggak kita terus-terusan biarin gitu. Dan yang terakhir jangan lupa juga di celebrate gitu. Kalau misalnya adanya orang-orang yang showcase mereka bisa nge-build tim yang sehat, tim-timnya mungkin attrition-nya nggak pernah ada yang resign gitu ya within few years gitu. Jadi ini juga bisa di recognize lah melalui cara apapun ya, disebut di town hall, kasih sertifikat dan lain-lain gitu. Ya, kata penutup dari aku adalah ketika culture itu intentional atau memang kita desain atau kita bentuk, maka disitulah performance itu akan jadi sustainable. Ya, jadi nggak ada alasan buat kita untuk ngebiarin orang yang sebenarnya performnya bagus di atas kertas, tapi dia punya behavior toxic, karena percayalah umurnya nggak lama. Ya, percayalah itu nanti cepat atau lambat akan menggerogoti dan akhirnya performance yang bagus tadi akan hilang gitu. Karena um, nggak ada yang instan gitu ya di dunia ini gitu, selain mie kayaknya. Gitu. Dari saya sekian. Let's connect kalau misalnya ada pertanyaan nggak sempat dijawab hari ini. Bisa lewat TikTok, Instagram, monggo dengan senang hati saya menerima pertanyaan juga. Mungkin saya kembaliin ke Kakak Hakim. Siap, terima kasih Ade Hada. By the way, aku udah follow ini ya Instagramnya ya. Siap. Silakan teman-teman kalau mau follow Instagramnya Kakak Hada Cipta, ya silakan ya. @hadidau atau @hadacipta. Nah silakan nih biasanya kalau para HR sekarang udah banyak yang punya TikTok.
HR kesayangan kamu. Bener lagi nadanya. Oke, terima kasih banyak Mas Sada, luar biasa. Aku jadi teringat dengan sebuah cerita yang ada di Netflix ya, Brilliant Jerk itu ya. Em, bahwa ada orang yang top performer tapi tetap di cut gitu ya, karena merasa bahwa em, satu toksik itu bisa berubah kenyamanan bekerja, makanya yang satunya dihilangkan gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada cerita yang sama atau mungkin ada sesuatu hal yang menggelitik gitu ya tentang toxicity, toxicity, susah nih ngomongnya, toxicity. Silakan ya. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang udah masuk nih Mas Ada ya. Saya tanya, saya jawab dulu. Saya jawab. Saya bacain dulu yang pertama ya. Oke, izin bertanya dari Mbak Nina Siregar. Siregar sekali gitu ya Mbak Nina. Nggak ngerti lagi. Dari Dari perspektif HR, apa sih sebenarnya indikator paling awal yang bisa digunakan untuk mendeteksi potensi toxic workplace sebelum dampaknya semakin besar terhadap tim? Ya, itu yang pertama tuh. Jadi indikatornya apa nih, Mas Ada? Yang kedua, dalam prakteknya, bagaimana HR bisa menyeimbangkan peran, balancing antara mediator konflik, tetapi tetap menjaga objektivitas ketika menghadapi toxic behavior dari leader atau manajer. Jadi yang pertama adalah apa indikatornya, lalu kemudian yang kedua adalah peran HR sebagai balancer. Nah, ini gimana nih supaya tetap objektif? Silakan Mas, dijawab Ya, dulu. terima kasih Mbak. Siapa tadi Siregar ya? Mbak Nina Eh, Siregar. Oke, tadi mungkin udah aku sempat singgung sedikit ya, kayak bahwa ketika kita mau lihat sebuah organisasi atau budaya organisasi itu toksik atau enggak, apa sih gitu indikasinya, indikatornya gitu ya. Sebagai HR tentunya kan kita punya banyak data ya. Bagaimana misalnya engagement yang terjadi di dalam sebuah organisasi secara besar, bahkan dari data engagement aja kita biasanya bisa punya breakdown sampai team level gitu ya, yang sangat detail. Kita juga bisa punya data attrition misalnya, terus atau misalnya apa, kita track performance performance benerannya gitu ya, yang di atas kertasnya mereka itu kayak progresnya dari bulan ke bulan gimana misalnya gitu. Jadi semua data-data tadi sebenarnya bisa kita jadiin indikator gitu. Contoh misalnya yang paling gampang deh, ya tadi saya udah sempat bilang juga gitu. Kalau misalnya ada karyawan yang dalam satu tim ada cuma 5 orang, tapi 3 orang keluar dalam 1 tahun, itu apa sih penyebabnya gitu ya? Apakah karena kebetulan saja gitu, em, semuanya pada cabut gitu kan? Terus mungkin juga kita bisa lihat, em, kalau misalnya exit survei deh paling enak ya kalau HR, karena kita punya akses ini gitu. Jadi kita bisa cek gitu. Kira-kira di exit survei alasan mereka keluarnya tuh apa sih gitu. Oke, misalnya mereka keluar karena ingin mendapatkan better compensation contohnya ya, karena itulah manusia zaman sekarang sesuai dengan survei saya tadi di Instagram gitu. Tapi kita bisa cek juga gitu loh, gimana sih your interaction with the team, your manager gitu. Mungkin nggak bermaksud untuk menunjuk gitu ya, untuk point fingers gitu, tapi bagaimana kita bisa cek apakah ada indikasi gitu loh dari hubungan-hubungan workplace relationship yang terjadi sehingga sebenarnya akhirnya menyebabkan gitu ya seseorang itu jadi cabut gitu. Atau tadi gitu ya, biasanya kayak company kita ini semuanya aktif loh orang ngomong. Kalau ada meeting aktif bertanya gitu. Tapi kok sekarang tiba-tiba orang-orang nggak nanya lagi gitu. Nah ini udah bisa jadi indikasi awal gitu. Oh, apakah ternyata di bawah sana, bukan di bawah ya, ya maksudnya di dalam smaller group, smaller team, ada budaya yang membuat orang-orang itu jadi nggak berani gitu loh untuk speak up atau males gitu ya, males untuk speak up gitu. Nah, itu tadi indikasinya. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Mas? Sorry. Peran HR Peran HR. sebagai Jadi, mediator dalam menangani toxic ya, case gini supaya ya, tetap lebih objektif. ya. Nah, kalau di aku, menurutku gitu ya, kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu harus dilakukan dengan transparan. Dan tentunya ya kita ngerti lah ya kalau HR hal-hal apa yang harus kita communicate dan apa yang tidak gitu kan. Tapi untuk kalau misalnya ini sudah menjadi insiden, ya menjadi kejadian, menjadi isu yang direport secara formal,
Berarti tugas kita adalah untuk menjaga ya kerahasiaannya gitu. Jangan sampai kayak ini malah keluarnya dari mulut kita sendiri gitu. Si ini ngelaporin misalnya gitu ya. Terus kita jaga komunikasinya, baik dari sisi pelapor gitu ya, ataupun yang dilaporkan gitu. Sehingga nanti pada saat prosesnya, bukan berarti kayak semua prosesnya harus dilakukan duduk bertiga gitu ya, ditemu apa namanya mediator, ayo kita dudukin lo bersama gitu. Belum tentu kayak gitu caranya, karena malah kayak ujung-ujungnya nanti itu malah jadi ribut gitu ya, berantem, kita cuma jadi dengerin aja gitu kan. Tapi ya tadi gitu, komunikasinya dilakukan dengan transparan dan tidak bias gitu. Kita jangan sampai karena pelakunya adalah teman kita, terus kita jadi kayak nggak ngikutin guideline panduan yang ada sehingga kayak jadi berat sebelah gitu. Makanya tadi juga penting ya bahwa eh, behavior ini diatur gitu dalam guideline-nya yang ada di perusahaan. Oke, terima kasih itu ya Kakak Nina. Pertanyaan kedua dari Oki Bestaria Malau. Halo Kak Hada, terima kasih buat insight-nya. Oki Bestaria dari HCBP di salah satu perusahaan perbankan. Saat ini kami menghadapi situasi di mana perspektif tim, cara leader dalam briefing dan memberikan feedback kadang menimbulkan konflik. Misalnya dengan menyampaikan contoh, jangan ditiru ya sifat karyawan X, aduh, atau si Fulan gitu ya, karena terkesan intimidasi. Tim merasa kurang diapresiasi, tapi mereka juga tidak berani menyampaikan feedback langsung ke leader terkait. Sementara dari sisi leader, hal tersebut dianggap bercanda. Bercanda, ya. Leadernya Gen Z ya. HR sudah mencoba memediasi, tapi keluhan masih tetap muncul. Dalam konteks SDM kami yang tersebar di beberapa wilayah, bagaimana sebaiknya HR menangani gap persepsi seperti ini? Terutama ketika kami memiliki keterbatasan untuk melakukan observasi langsung terhadap dinamika komunikasi di masing-masing tim. Ada saran nggak Kak kira-kira? Nah, Ya. gimana nih Kak? Nah, Nah, jadi perspektif berbeda nih, yang satunya bercanda, yang satunya lagi merasa bahwa ya, wah serius, udah gitu mau ya, di feedback juga takut gitu. ya. Ya, ini ada dua hal di sini sih gitu. Pertama, aku mau bahas perkara bercanda tadi ya gitu. Bercanda gitu. Nah, bercanda ini sebenarnya kan ini sebenarnya communication style ya. Cara seseorang untuk menyampaikan pendapat atau menurut mereka kayak ya gue biar nggak terlalu terlihat serius gue bercanda gitu. Tapi memang mungkin karena ada gap entah itu generasi atau bagaimana seseorang itu tumbuh gitu ya. Itu shape shape their behavior dan how they communicate kan gitu. Jadi kalau misalnya memang ini sudah diidentify dan mungkin konstan ya kayak terus-terusan orang dijadiin bahan bercanda gitu. Em, Walaupun sebenarnya niatnya baik ya, niatnya adalah kayak supaya mereka tidak mengulangi kesalahan ini gitu kan. Menurut saya sebagai HR ya harusnya ini bisa jadi feedback point gitu kepada leadernya tadi ya. Jadi jangan takut untuk bilang bahwa kayak ini orang resah loh mendengarnya gitu. Ketika kayak lo jadiin orang itu bahan even though bercandaan gitu ya, even though mungkin kontennya benar, tapi lo tidak menyampaikan dengan beradab gitu ibaratnya. Ya karena banyak juga zaman sekarang kan ada orang kayak mohon maaf Kak sekedar mengingatkan gitu, tapi kayak lu melakukannya dengan tidak beradab gitu. Nah, jadi satu ya untuk perkara bercanda dan menjadikan orang contoh ini itu harus ada yang berani menyampaikan feedback. Ya, gimana pun lah caranya. Of course kita lakukan ini dengan close feedback ya, kayak jangan di depan umum gitu. Yang kedua adalah ketika tadi ya, kayak kita point out bahwa seseorang itu melakukan kesalahan di depan umum tanpa langsung, tanpa secara tidak langsung, kita juga akan membuat mereka itu merasa bahwa kayak ini adalah tempat yang tidak safe, gitu. Orang-orang akan ngerasa one day gue akan diginin juga, gitu. Ya, contoh misalnya kayak lo isi engagement survey deh gitu, terus bikin komentar gitu yang agak panjang, and then kayak someone point out gitu, oh dia nulis ini di engagement survey-nya, mereka tahu itu mereka. Tapi walaupun misalnya itu dibilangnya anonymous gitu ya, tapi mereka kan exactly know itu kata-kata saya gitu loh. Oh, jangan-jangan tahu lagi ini gue yang nulis gitu. Oh, akhirnya hilang trust mereka terhadap engagement survey kita. Gitu. Jadi jangan pernah gitu ya kayak menjadikan seseorang atau kalimat verbatim plek-ketiplek gitu ya sebagai contoh di publik gitu. Ya ini tugas kita, bagaimana caranya, betul tadi saya bilang komunikasi itu harus transparan gitu. Tapi bagaimana kita berkomunikasi sebagai HR, karena kita adalah jembatan ya buat company dan juga karyawan, itu harus di-plan dengan baik juga gitu. Jadi itu dia kenapa kayak kita juga nggak boleh reaktif gitu sebagai HR. Karena nanti yang keluar dari mulut kita
Kan orang-orang taunya kayak ini sesuatu yang, oh HR kan punya data seluruh karyawan, so yang keluar dari mulut dia tuh hal yang benar gitu. Jadi itu dia kenapa eh, bagaimanapun kondisinya ya kita harus hadapi itu dengan terencana juga gitu. Bahwa kalau misalnya ada isu ya kita nggak bisa langsung oh panggil orangnya apa gitu ya sebelum kita investigasi contohnya gitu. Jadi menjaga peranan itu supaya kayak trust yang mungkin mulai hilang ini tetap ada gitu atau bisa kita kembalikan, Mas Hakim. Yes, gitu ya. Jadi bagaimana peranan HR bahwa memang nggak mudah untuk jadi orang HR, memang butuh suatu keberanian, terutama keberanian untuk bisa menyatukan semua orang, untuk bisa membuat suasana kerja jadi nyaman gitu. Oke, nah sekarang waktunya kita kasih kuis nih buat teman-teman semuanya. Jadi saya akan ada soal nih Mas Hada, seperti biasa kuis. Saya kasih tiga kuis. Jadi nanti masing-masing kuis Mas Hada akan pilih siapa yang bagus. Nanti kita akan kasih voucher. Lalu kemudian nanti di soal kedua juga begitu. Siapa yang paling bagus jawabannya kita kasih soal juga. Oke teman-teman silakan diperhatikan yang ada di chat soalnya. Lalu kemudian silakan ini bukan cepet-cepetan ya, tapi siapa yang nanti di jawabannya dianggap eh, dianggap yang sesuai dengan topik dan juga dianggap yang masuk sebagai jawaban. Oke. Nah, pertanyaannya saya tulis di chat. Jadi teman-teman juga jawabnya juga di chat ya. Sila. Nanti Mas Hadi akan pilih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sebentar. Ya. Nah, nanti Mas Hadi udah tahu jawabannya dia. Silakan teman-teman. Ya, oke. Jadi kita kuis dulu sambil nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Apa sebenarnya perbedaan utama antara toxic leadership dan strict leadership dalam konteks manajemen tim? Nah, karena kalau kita berbicara kerja di kantor ya namanya tim ya satu 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 kesatuan. Dan bagaimana cara upaya kita sebagai orang HR terutama untuk bisa menyatukan semua visi, semua kepala, semua keinginan tanpa harus merasa bahwa ada yang lebih bagus, ada yang silo dan segala macam. Jadi silahkan dijawab teman-teman. Kita dapat tiga pertanyaan nanti, jadi masing-masing pertanyaan nanti akan dipilih siapa yang terbaik. Kemudian nanti yang persepsi. Sepahamnya aja gitu ya, nggak usah Ya, sepahamnya aja gitu. sepahamnya aja. Ini aja berat nih pertanyaannya. Saya belum di brief lagi nih pertanyaan ini. Canda, Bercanda. Ya, ini bercanda. tipikal leader yang suka bercanda ini. Oke, sudah ada yang masuk satu, inkonsistensi ya. Dan ini belum ada penjelasan di seperti apa. Tadi dapat ini kan voucher Indomaret lumayan loh ini buat Iya, lumayan, lumayan betul. iya Kalau jajan. ada yang mau langsung jawab pakai online, langsung ini juga boleh. Beuh, ada yang jawab nih. Mas Tegar. Ayo jangan mau kalah sama Mas Tegar nih. Ya, saya izin ambil charger dulu ya, Mas. Siap. Ayo yang lain. Langsung. Ya, jadi pertanyaannya tadi mungkin aku kembali ingatkan adalah bedanya toxic leadership sama strict leadership ya. Tadi kalau nggak salah. Benar. Ya, gitu. Jadi apakah yang membedakan strict sama toxic gitu? Apakah apakah strict itu toxic misalnya gitu kan? Gitu. Jadi bisa dari banyak angle sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Oke, aku mungkin coba bacain kali ya. Em, Summary dari Mas Tegar contohnya ya, strict leadership ini fokusnya pada hasil dan standar. Sedangkan kalau toxic itu mereka fokusnya di kontrol dan ego ya. Jadi
Itu kalau dari Mas Tegar. Dari Mbak Herna, di sini leadership adalah kemampuan mengarahkan, fokus leadership, membimbing agen. Wiryani, Mbak Wiryani, beda dari niat, cara memimpin dan dampak ke timnya. Keduanya tegas, tapi suasana tim sangat berbeda nantinya. Oke, niatnya ya yang beda ya, gitu. Ini Mbak Herna lagi. Oh, ini tadi kayak kepotong Mbak Herna ya. Oke, kayaknya udah pertanyaan pertama sudah dijawab. Nah, Oke, silakan Mas Hada, menurut Mas Hada mana jawaban yang ini ini ada ada yang lagi agak nih. panjang terakhir ya, Mbak Nina. Oke, dari Mbak Dira. Silakan Mas. Kita tunggu sampai 16:12 sampai 1 menit lagi ya. Setelah itu kita tutup pertanyaan ini. Kita langsung nanti ke pertanyaan kedua. Ya, berarti aku milih nanti aja kan ya. Ya, nah ini Aku baca-baca lagi dulu masuk ya. nih, masih ada yang masuk Oke, nih. Oh, ini penjelasan dari Mas Fajar ya, Baskoro. ya, ya, ya. Oke. Oke, Mas Hada sudah mulai memilih. Ya, ini aku Ya, ya. oke. Nah, maka dari itu yang akan mendapatkan voucher dari pertanyaan pertama jatuh kepada Dedededede. Dedeng. Kita berikan langsung nih ya, kita berikan Ya, kepada Mas Tegar Rahmanto. Mas Tegar Rahmanto. Selamat Mas Ya, Tegar Rahmanto. Beliau menjawab perbedaannya fokus kalau strict fokus pada hasil dan standar. Betul ya Mas Ade ya? ya. Jadi mungkin kalau aku bantu untuk ini summary ya jawabannya Mas Tegar, karena ini selain cepat, jawaban pertama ini juga menurutku jawaban yang paling tepat sasaran gitu ya. Jadi toxic leadership ini biasanya orang-orang yang mengutamakan eh, emosional gitu ya, personality mereka sendiri. Jadi mereka tuh nggak peduli sebenarnya hasilnya apa gitu ya. Saya mau melakukan ini karena saya mau melakukan ini gitu. Jadi belum tentu sebenarnya hasilnya itu adalah performance yang baik. Ya, syukur-syukur performance-nya baik gitu kan. Nah, sedangkan kalau strict leadership ini mendepankan pada disiplin. Ya, jadi kata kuncinya di sini biasanya leader yang strict itu mereka mengenforce budaya gitu ya, proses bekerja di mana kayak gue mau lo mengikuti sebuah disiplin tertentu, entah itu waktu atau proses dan lain-lain. Tapi pada ujungnya sebenarnya strict leadership ini mengedepankan ya gue mau hasilnya nanti itu produktif gitu, hasil yang baik untuk uh, uh, tim atau organisasi gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Nah, kita juga bisa lihat gitu kan, kayak tadi dari yang sudah aku jelasin tentang toxic toxic leadership gitu, bahwa kadang-kadang kalau misalnya kayak itu berbeda jauh dari budaya atau norma yang ada, meaningnya itu sebenarnya dorongannya adalah diri mereka sendiri gitu, bukan dari apa output atau hasil yang emang mereka inginkan lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi Mas Tegar, thank you. Yang lain sebenarnya jawabannya mirip-mirip ya. Kurang lebih mirip. Jadi terima kasih yang jawabannya juga hampir sama kayak Mbak Seli, Mbak Nina gitu ya. Mas Mas Fajar pun terakhir juga tepat gitu ya. Tapi karena tadi Mas siapa? Mas Tegar ya, jawab pertama jadinya aku memilih Mas Tegar. Yes, good. Congratulations buat Mas Tegar. Dan kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Hada. Dan kayaknya agak mudah pertanyaannya ini ya. Monggo, silakan dijawab teman-teman. Ya, gampang ya Mas ya. Kita nyontek dulu ah. Orang dia yang bikin materi loh. Yuk, sebutkan 3 perilaku komunikasi di tempat kerja yang dapat dikategorikan sebagai toxic communication. Toxic. Ini Toxic kadang-kadang adalah mungkin kita kadang-kadang nggak merasa ini toksik gitu kan. Tapi semoga saya tidak mengorek-ngorek luka ya, luka lama.
Tapi maksudnya setelah dengerin ini, oh ternyata ini toxic ya gitu. Karena bisa jadi ketika kita dalam sistemnya atau tiba-tiba saya yang toxic gitu, saya sendiri yang toxic, ya nggak apa-apa gitu ya. Kayak menyadari bahwa kita adalah sumber toxic berarti itu langkah awal tadi ya, early Tapi identification gitu. Mas ada kadang ada persepsi yang gini ya. Jadi kalau ada orang ngomong ceplas-ceplos gitu ya, ih lu kok gitu banget sih, toksik tahu gitu. Padahal orang biasa aja menganggapnya gitu. Itu persepsi ya. Hmm, hmm, hmm. Ya gitu. Jadi dan yang saya sering juga bahwa memang misalnya ini disampaikan oleh orang yang levelnya lebih senior gitu kan. Nah itu tuh jadi pembiasaan gitu, Hmm. dinormalisasi gitu. Hmm. Oh ya bapak atau ibu aja ngomongnya kayak gitu. Jadi saya juga nggak apa-apa kali ya. Misalnya kayak nyuruh orang sambil teriak-teriak misalnya gitu kan. Iya Oh ya nggak betul. apa-apa kali ya gitu. Oh, sudah dijawab Gitu. nih, Mbak Sally. Bad attitude menjatuhkan tim personal dan no performance more talk. Oke, kata Mbak Mita, gaslighting, manipulasi psikologi, kritik yang merusak dan merendahkan, destruktif, perilaku pasif agresif. Hmm. Mbak Wiryani, merendahkan, manipulatif, menyindir tidak langsung ke orangnya. Oke. Yes, menyindir atau kamu tidak langsung menyalahkan orang di depan banyak orang. Iya, itu dia. Apakah nanti kita lihat Ini siapa yang speednya lebih cepat dari yang tadi ya. Semoga ini bukan pengalaman pribadi semua ya. Mhm. Iya, iya, betul, betul. Waduh, sulit nih saya milihnya nih. Rasanya semuanya benar nih. Mbak Ocha bisa Mhm. kita kasih ke semuanya Mbak Ocha. Oke, oke. Mhm. Iya, gaslighting, pasif agresif, public shaming. Oh no. Pengennya gitu ya, Mbak Ocha. Tapi ntar diomelin ya. THR-nya Oke, Mbak Ocha kita habis tunggu nanti. sampai 16.20 kali ya. Nah, sambil sambil nunggu yang jawab nih, Mas ada. Ya, Em, kan kita ada gap generation ya. ya, Nah, memang kadang gap generation ini suka jadi isu sentral di tempat kerja di kantor. Yang muda merasa bahwa yang tua ngomongnya kok nggak disaring banget, yang muda juga ngomongnya songong banget dia sama yang tua gitu kan. Akhirnya jadi merasa bahwa satu sama lain antar generasi menganggap bahwa yang atas tidak menghargai yang bawah juga tidak merasa dianggap gitu. Nah, ini ya, kan sesuatu hal yang keadaannya toksik ya dalam tanda petik ya. Nah, itu ya. menurut Mas Ade gimana nih ya? Kalau kalau HR tadi udah segala macam upaya udah dilakukan, employee engagement udah, lalu mungkin kolaborasi antar tim juga sudah. Nah, kira-kira real real actionnya apa sih Mas yang bisa cepat gitu? Blendingnya, Untuk mengatasi ini gitu ya. gap communication antar generasi gitu. Pertanyaan yang bagus karena terjadi di mana-mana ini Mas Hakim ya. Oke, jadi mungkin aku mulai dengan gini dulu ya. Ketika kita ngomongin generasi yang berbeda, kita juga harus paham bahwa generasi ini tuh hadir dengan karakteristiknya masing-masing. Hmm. Walaupun aku terkategori generasi tertentu gitu ya, tapi aku nggak pernah bilang bahwa kayak generasiku lebih bagus dari generasi atasku atau bawahku dan lain-lain gitu. Bahwa menurutku semuanya itu punya kelebihan, ya intinya punya karakter yang ujung-ujungnya mungkin kelebihan dan kekurangan kalau kita ngomongin ke workplace gitu kan. Ada yang mungkin lebih banyak menguntungkan, ada yang lebih banyak mungkin harus terus di-challenge gitu loh karena ketidaksesuaiannya dengan workplace gitu. Tapi balik lagi bahwa kayak ketika kita ngomongin communication antar gap, meaning that at the end of the day gitu ya, generasi yang ada di bawah kita atau generasi aku gitu mungkin, generasi alpha ini akan menjadi penerus gitu kan. Jadi ini tuh harus dimulai dulu dari kesadaran ya dari masing-masing generasi bahwa kita tuh punya peranannya masing-masing gitu. Kita nggak perlu jadi misalnya kayak saya nggak perlu kayak generasi Mas Hakim gitu. Canda, padahal kita satu generasi. Kita nggak perlu gitu loh kayak berusaha untuk jadi generasi yang itu misalnya gitu. Karena memang situasi kita dilahirkan tuh berbeda-beda dan kalau saja gitu decision maker dalam organisasi itu bisa berusaha untuk melihat ya kelebihannya tadi dan menggunakan itu untuk kepentingan bersama. Saya yakin diversity ini akan jadi strength gitu, akan jadi kekuatan organisasi gitu. Jadi intention dulu gitu. Intentionnya bahwa kayak saya mau bikin budaya yang baik gitu. Sehingga yang kita lihat, yang kita exercise dalam hari-harinya juga adalah bagaimana sih saya mau
membangun organisasi ini gitu loh. Bukan mengedepankan kayak saya terlepas generasinya apa gitu ya, harus selalu yang paling benar, harus selalu yang didengerin gitu, harus selalu nggak pernah salah gitu. Kalau saya di feedback sama orang yang lebih muda, saya nggak mau terima gitu. Ya jadi ini semuanya gitu, termasuk juga generasi misalnya yang saya hafal betul gitu, karena di bawah saya persis, generasi Gen Z gitu. Kayak terkenal sebagai orang-orang yang mungkin kritis ya. Kalau misalnya mau nyampein sesuatu tuh kayak eh, asal ngomong aja gitu. Padahal ini sebenarnya kekuatan gitu. Karena itu tidak ada di generasi millennials gitu kan. Kayak Iya. generasi kita mau ngomong tuh takut boro-boro gitu mau nyampein pendapat gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kayak kita bisa jadiin mereka ini sebagai apa ya? em, sebagai data point sehingga kayak apapun nanti kalau kita masih adalah decision makernya, finalnya gitu ya. Ini untuk data-data ini kita kumpulkan sehingga kita bisa bikin sistem gitu yang baru gitu ya. Jadi itu tadi apa namanya sadar diri gitu bahwa kayak organisasi ini bukan cuma buat saya sendiri gitu, tapi buat keberhasilan atau kesuksesan bersama gitu. Yes, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Oke, Mas, waktunya sudah 22. Nah, silakan untuk pertanyaan kedua, siapakah yang benar menjawab pertanyaan saya tadi? Siap. Wah, banyak nih ya. Terima kasih Dan ya. pemenangnya adalah Deng dadadadeng. deng deng deng. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebenarnya semuanya bener lagi. Tapi mungkin saya suka gitu ya bagaimana mungkin Description-nya. iya gitu ya bagaimana ini ditulis juga gitu ya. Saya mungkin mau ke ya mungkin lagi-lagi ke yang pertama sih karena menurut saya ini juga Mbak Sally Anjani. Oke, Sally Anjani. Yeay Yes, ya. terima kasih. Jadi semuanya ini bener ya. Ini semua ini indikasi semoga kalau udah sampai ada kayak gini dan terjadi di banyak tempat, lah ini udah tanda-tanda nih toxic culture nih gitu. Mhm, mhm. Oke, sekali lagi ini bukan cepet-cepetan ya, tapi ini lebih Iya, kepada memang kebetulan ya. ya, ya memang sudah merangkum semuanya gitu ya. Dan Ya. ternyata jawabannya sama semua. Nah, kalau jawabannya semua semua maka bisa jadi yang pertama dipilih. Congrats buat Shelly Anjani. Sambil menunggu yang pertanyaan ketiga nanti pertanyaan ketiga dari Mas Hada deh yang akan memberikan pertanyaan. Tapi teman-teman ada pertanyaan nggak buat Mas Hada? Kira-kira ya. Oh, jangan lupa di fallback tuh IG-nya. Oke, Siap, Shelly. siap. Nanti ya setelah ini semuanya. Aku juga boleh ya kalau teman-teman ada yang mau add aku. Boleh ya promosi sedikit ya. Promosi dong. Hari gini tuh kalau tidak personal branding kita sulit ya bernetwork Yes, ya. betul. Nah, itu IG aku. Teman-teman semuanya silakan boleh di-follow. Isinya apa sih IG aku? IG-nya cuma gitu-gitu doang, iseng-iseng, bikin-bikin, sok-sokan bikin apa ya. Oh, nanya lagi nih Mbak Nina, silakan. Menurut pengalaman Bapak, dipanggil Bapak, Bapak Hada, apakah lebih efektif mengatasi toxic culture melalui policy dan sistem atau melalui perubahan leader mindset? Oke, jadi kalau kata Mbak Nina, enakan pakai merubah mindsetnya atau pakai administratif gitu. Ya, Gimana tuh Mas Hada? terima kasih Mbak Nina. Maaf. Jadi tadi kalau misalnya aku bisa summarize juga ya hal-hal apa yang perlu kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita mau membangun culture, ini ibaratnya kita harus tembaknya dari berbagai arah gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nina bertanya apakah melalui policy uh, atau versus kayak perubahan mindset gitu. Keduanya menurutku sama pentingnya. Jadi policy ini ngejaga dia dari atas gitu ya. Ini kayak base atau apa fundamentalnya, tapi ada intervention juga gitu. Karena kita paham lah ya, bagaimana kalau policy itu ada cuma jadi tulisan doang, tapi nggak ada implementasinya, itu hanya akan menjadi hiasan dinding aja gitu. Tapi policy itu harus ada gitu. Jangan sampai nggak ada, karena nanti kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, akan sulit gitu untuk baseline-nya. Misalnya kayak kita udah bikin nih guideline, kalau misalnya Anda tidak treat workforce teman kerja Anda dengan baik, itu adalah sebuah pelanggaran. Contoh aja gitu ya. Jadi susah gitu kan. Nggak pernah ada nih yang bilang kalau saya harus treat people with respect contohnya gitu. Ini em, salah satu contoh bahwa kayak nanti sebagai HR baseline kita apa nih gitu untuk menentukan sesuatu atau pas apa namanya investigasi gitu. Apa sih yang mau kita pegang gitu. Kalau misalnya polisinya nggak ada gitu kan.
Nah, sedangkan gitu ya, perubahan mindset ini balik lagi gitu. Kayak kita harus assess dulu apakah di mana gitu posisinya kita sekarang. Apakah kita perlu gitu ya ada perubahan mindset atau ternyata sebenarnya semua orang tuh udah punya understanding yang sama gitu. Atau mungkin sekedar kayak kita refresh aja memori mereka supaya lupa. Ini pun kan bentuk intervensinya juga berbeda-beda gitu ya tergantung. Nah, dan namanya perubahan mindset ya, leadership mindset, ini kan pasti over time ya Mbak Nina ya gitu. Kita butuh proses yang panjang gitu. Dan diubahnya ke arah mana sih? Kita pasti harus selalu nge-refer ke policy atau expectation yang sebenarnya kita inginkan gitu. Jadi ini sebuah apa ya, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan kalau saya bilang. Akan sulit kalau kita mau mengubah mindsetnya tapi kita nggak punya expectation atau policy-nya gitu. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kita kayak cuma bikin polisinya tapi kita nggak apa namanya? Kita nggak berusaha untuk melakukan intervention supaya orang-orang itu jadi lebih lebih baik gitu. Gitu. Semoga menjawab Mbak Nina ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Bentar ya, aku pikirin dulu ya. Pak Hada boleh pikirkan dulu sambil menunggu Mas Hakim ya. Mas Hakim Iya nampaknya nih, mau hilang nih kayaknya. terlempar sebentar keluar Zoom link. Oke, satu lagi pertanyaan buat Bapak Ibu dari Pak Hada untuk berkesempatan memenangkan hadiah Siktok webinar pada sore hari ini. Yeay. Sudah ada pertanyaannya Pak Hada? Boleh diucapkan langsung saja atau mau Diucapkan ya. boleh? Boleh. Nih aku mungkin biar Mas mau Hakim ngetes. baterainya habis ya? Iya, laptopku restarting tiba-tiba. Ah, I see. Oke, no problem. Ya, silakan. The last Oke. question dari Mas Ada. Monggo, Mas. Ini ini sebenarnya sekalian ngecek ya apakah masih fokus tadi ngedengerin aku. Karena jujur aku bingung pertanyaannya apa. Tadi aku sempat ngomongin adanya rules 2472. Nah, apakah itu 2472 yang mendekati aja nggak apa-apa? Silahkan. Supaya inget juga sebenarnya aku kasih hint ya gitu. Supaya inget gitu. Karena menurutku ini salah satu praktek yang bisa langsung kita implement mulai dari besok gitu ya. Kata kuncinya. Sekali lagi ini bukan cepet-cepetan ya kalau kata Mas Hakim ya. Jadi silakan untuk diingat-ingat kira-kira tadi aku ngomong 2472 itu apa sih gitu. Oke, masih ditunggu ya jawaban-jawabannya. Walaupun ini sepertinya terima kasih mendengarkan semua ya. Oke, bisa langsung dicek nanti siapa pemenangnya dari jawabannya. Kalau jawabannya cuma satu, ya, Oke, mungkin aku langsung pilih aja ya karena ini ya. udah ada. Sekali Hmm. lagi terima kasih semua jawabannya benar, tapi terima kasih Mbak Nina Siregar yang menjawab dengan menurutku paling lengkap ya. Yes, Gitu. Mbak Dina Siregar, Siregar sekali. Makasih ya, Mbak, sudah mau hadir. Terima kasih juga. Mas Ada, sebelum kita tutup, ada closing statement, silakan. Oke. Em, Setelah mendengarkan ini semua, semoga ini jadi apa ya pembuka mata dan hati gitu bahwa apa yang dekat dengan kita itu bisa jadi sesuatu hal yang besar buat orang lain gitu. Sebagai HR atau apapun ya, Guardian of Culture dalam organisasi, tentunya tugas kita gitu untuk membangun budaya yang sehat supaya semua orang bisa kerja dengan lebih produktif. Gitu. Jadi jangan takut
untuk melakukan introspeksi, untuk refleksi gitu ya. Mumpung ini sebentar lagi kita mau Idul Fitri ya, saat yang tepat gitu mungkin untuk kita saling membuka hati, sehingga sebagai penjaga dari culture, guardian of culture, kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa berkarya dan berkontribusi dengan lebih produktif lagi ke depannya. Love Yes, terima dari kasih saya, banyak, semangat luar terus biasa. HR sekalian. Tepuk tangan dong buat Mas Ada. Yeay, sekali lagi yang belum follow IG-nya HR kesayangan kamu, ya jangan lupa di follow ya. Jangan lupa follow saya juga ya. HR kesayangan orang tua kalau saya. Oke teman-teman, congrats buat para pemenang. Mas Tegar Rahmanto, semoga selalu tegar, Mas Tegar. Lalu kemudian Mbak Shelly Ajani juga. Kemudian yang ketiga adalah Mbak Nina Siregar. Yeay. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dan bersama kita dari mulai jam berapa tadi ya? Jam 3 ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu. Dan sebelum saya pamit, saya, Mas Ada, dan Mbak Ocha mengucapkan minal aidin wal faidin wal falat batin. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga lancar-lancar mudiknya ya. Oke, terima kasih Mas Ada, terima kasih Mbak Ocha. Saya Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.